Hai, Assalamualaikum. Bagaimana nih kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Udah lama nih, Hayeviu nggak upload video baru lagi. Sekarang, Hayeviu akan membahas alur cerita film The Billionaire yang menceritakan tentang perjuangan seorang pemuda Thailand yang berjuang dari nol untuk mencapai kesuksesannya. Kalian tahu rumput laut Tokenoi? Nah, film ini diambil dari kisah nyata penemu rumput laut Tokenoi yang merintis usahanya dari bawah hingga menjadi miliarder. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita cek recap filmnya. Film ini diawali dengan seorang anak SMA yang bernama Top. Dia sangat kecanduan dengan game online. Sampai-sampai di sekolah ketika pembelajaran berlangsung, dia malah bermain game. Dengan game online tersebut, dia mendapatkan banyak teman dari seluruh dunia. Ketika itu, ada salah satu player di game tersebut ingin membeli item langka yang dimiliki Top di permainan. Biasanya, di dalam game ada mata uang khusus untuk membeli item apapun. Namun, tak disangka, Top akan dibayar dengan uang dolar Singapura. Top yang masih anak sekolahan belum mempunyai rekening bank. Akhirnya, dia menemui pamannya untuk meminjam rekening miliknya. Lalu, Top memulai transaksi penjualan item langka tersebut dalam gamenya. Awalnya, dia tidak percaya bahwa dia akan mendapatkan uang sungguhan. Tapi ketika dicek langsung ke bank, dia benar-benar mendapatkan uang dolar Singapura. Singkat cerita, dia terus mendapatkan transferan uang dari hasil penjualan item pada gamenya. Dan Top akhirnya kini menjadi tajir di usia anak SMA. Sampai-sampai pada suatu waktu sebelum Top akan berangkat ke sekolah, dia membeli mobil baru dengan uang yang ia miliki. Dan dia pergi ke sekolah dengan mengendarai mobil barunya. Karena songongnya, pada saat Top kesiangan, dia pernah menyogok satpam sekolah untuk bisa membukakan gerbang sekolah. Namun kelakuannya itu ketahuan kepala sekolah. Dia dipanggil ke kantor dan satpam yang disogok tersebut ikut kena marah kepala sekolah. Tadinya, Top akan mendapatkan sanksi panggilan orang tua. Namun karena dia merasa banyak uang dan songong, sampai-sampai dia akan menyogok kepala sekolah tersebut. Karena Top sekarang sudah berubah dan tajir, dia menjadi terkenal di sekolahnya. Dan dia mempunyai pacar yang bernama Lin. Top mengajak Lin jalan-jalan hingga larut malam. Dan saat pulang ke rumah, Top sudah ditunggu kedua orang tuanya. Orang tua Top khawatir dengan keadaan Top yang sekarang, yang sering menghambur-hamburkan uang. Ayahnya Top khawatir kalau dia mendapatkan uang dari hasil judi, walaupun dia telah menjelaskan bahwa uang yang ia punya adalah hasil jual beli item di game. Dan ibunya hanya menginginkan Top fokus saja belajar agar bisa meniru kakak-kakaknya yang sudah sukses dan telah bekerja di Cina. Setelah mendengarkan perkataan ibunya, lalu Top mengambil buku pelajaran miliknya. Kirain dia akan belajar. Ternyata buku tersebut malah dipakai sebagai alas mouse. Singkat cerita, Top sudah lulus SMA. Namun dia masih tetap bermain game. Hingga akhirnya dia gagal masuk perguruan tinggi negeri. Namun dia bodoh amat akan hal itu. Karena masih remaja, dia cenderung selalu menghambur-hamburkan uangnya karena belum bisa memanage uang dengan baik. Ketika pulang berbelanja, Top ditanyai ibunya apakah dia diterima di perguruan tinggi atau tidak. Top menjawab dengan santainya dan dia berargumen sekarang itu perguruan tinggi negeri dan swasta sudah setara. Karena hal itu, ayahnya Top menyuruhnya untuk ikut kursus saja. Karena ayahnya Top tidak mampu untuk membiayainya di kampus swasta. Namun Top dengan songongnya berkata jika dia tidak membutuhkan uang dari ayahnya untuk biaya kuliah. Sungguh itu perkataan kurang ajar kepada orang tua sendiri. Pada akhirnya, ayah dan ibu Top terlibat cekcok dan ibunya berkata kalau ayahnya Top harus membiayai Top kuliah walaupun di kampus swasta. Namun ayah Top menolaknya karena bisnisnya sedang goyah. Karena tidak tahan dengan keributan itu, Top pergi ke kamarnya dan hendak bermain game. Namun ketika dia akan membuka gamenya, ternyata akunnya telah dihapus karena telah melanggar ketentuan-ketentuan dalam game. Karena hal itu, pemasukan uang Top berhenti sampai di situ. Dan karena biaya untuk masuk kuliah kurang, dia berinisiatif untuk memulai bisnis. Tanpa pikir panjang, dia langsung membeli 50 DVD untuk dijual. Seperti dikatakan di awal, bahwa Top belum bisa memanage uangnya dengan baik. Ketika Top akan mendemonstrasikan DVD-nya depan ibunya, ternyata DVD yang dia beli berkualitas sangat rendah, sampai-sampai tampak DVD-nya langsung rusak.
Dia pun kembali ke penjual DVD-nya dan komplain. Namun percuma saja karena DVD yang Top beli tidak bergaransi. Top yang marah pun membanting DVD-nya ke atas etalase kaca dan pecah. Akhirnya pemilik toko pun emosi dan menampar Top. Saat pulang, Top bertemu ayahnya yang sedang berjalan kaki. Lalu Top pun mengajak ayahnya naik ke mobil untuk pulang. Di dalam mobil, Top dinasihati ayahnya bahwa bisnis itu tidak semudah yang ia kira. Bahkan orang dewasa juga banyak yang gak bisa bertahan. Ayahnya Top menyuruh Top untuk kuliah. Dan ayahnya akan membayar biaya kuliahnya berapapun itu. Namun karena masih keras kepala, Top tetap tidak mau dibiayai ayahnya. Tapi karena Top tahu jika uang buat kuliahnya kurang, dia mencari jimat keluarganya dan berniat menggadaikannya ke toko jimat. Di Thailand, jimat seperti ini adalah barang berharga, layaknya perhiasan. Top pun akhirnya menggadaikan jimat itu dan mendapatkan uang. Singkat cerita, Top pun bisa masuk kuliah ke kampus swasta. Namun, belajar bukanlah passion Top. Di saat pembelajaran berlangsung, dia pergi keluar dan pergi menggunakan mobil. Di perjalanan, dia melihat papan iklan yang mana akan mengadakan bazar di suatu tempat. Top pun datang menghampiri bazar itu. Di sana, Top tampak sedang melihat-lihat. Dia tertarik dengan mesin pemasak kacang Thailand otomatis. Lagi-lagi, Top mengambil keputusan terlalu cepat. Dia menyewa satu mesin tersebut dan berniat untuk berjualan. Namun ayahnya tampak mengingatkannya karena harga sewa mesin tersebut lebih mahal dari harga sewa di pasaran. Tapi mau gimana lagi, Top sudah terlanjur menyewanya. Top pun sangat bersemangat untuk memulai bisnisnya. Dia sampai-sampai belajar bagaimana cara membuat kacang Thailand yang enak ke pedagang kaki lima. Setelah dirasa cukup mendapatkan informasi, Top pun mulai memasak kacang Thailand dengan mesin otomatis yang ia sewa. Untuk pertama kali, Top menyajikan kacang tersebut ke keluarganya. Orang tua dan pamannya ternyata menyukai kacang yang dimasak Top. Karena hal itu, Top sangat percaya diri dan berniat akan menyewa tempat di salah satu pusat perbelanjaan. Dengan modal nekat, dia mulai berjualan. Di hari pertama, sedikit sekali kacangnya yang terjual. Lalu Top berpikir dan menyuruh pamannya agar berteriak mempromosikan dagangannya seperti pedagang yang lain. Di hari berikutnya, Top menemani Lin berbelanja dan tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk belajar bagaimana cara mempromosikan dagangan. Dia melihat bagaimana cara-cara pedagang mempromosikan dagangannya secara langsung. Tak lama, Top mendapatkan telepon dari pamannya dan mengabarkan bahwa dagangan Top sangat sepi pembeli. Padahal katanya si paman sudah berteriak mempromosikan kacangnya seperti yang disuruh Top. Lalu Top menutup telepon tersebut karena Lin marah. Lin menyangka dia mendapatkan telepon dari selingkuhannya karena sembunyi-sembunyi. Tapi Lin tidak jadi marah setelah diberitahu bahwa Top ditelepon oleh pamannya. Di waktu yang sama, Top melihat anak-anak yang sedang meminta sumbangan di depan toilet umum. Top di sini belajar bahwa ternyata Top telah salah karena dia tidak memilih tempat yang strategis untuk berjualan. Dia pun berniat akan memindahkan tempat jualannya ke depan pintu masuk mall. Sang paman pun menasihatinya agar jangan mengambil keputusan terlalu cepat. Tetapi karena pihak mall bilang bahwa tempat itu sangat strategis untuk jualan, dan Top pun setuju. Saat sedang ujian di kampus, handphone Top berbunyi. Namun karena sedang ujian, Top tidak diperbolehkan mengangkatnya karena nanti akan dianggap menyontek. Karena terus berbunyi, akhirnya Top mengambil tasnya dan keluar meninggalkan ujian. Ternyata pamannya Top ingin mengabari bahwa kacangnya sangat laris. Karena senang, Top berencana ingin membuka cabang karena menurutnya keuntungan dagangannya akan berlipat ganda. Namun pamannya berkata, jangan terlalu cepat puas. Ini baru hari pertama. Akhirnya, Top menyewa lagi mesin pemasak kacang itu untuk membuka cabang baru. Tak disangka, Lin datang menemui Top di mall dan hanya ingin mengingatkannya untuk fokus kuliah saja, karena itu demi masa depan mereka. Temannya juga yang bernama Jack mengkhawatirkan Top karena jarang masuk kuliah dan terancam di DO oleh kampus. Di sisi lain, bisnis Top mendapatkan kendala. Asap dari mesin kacang itu mengotori atap mall sehingga dia ditegur oleh manajer mall. Dan kontraknya terancam akan diputus secara sepihak. Manajer tersebut memberi dua pilihan, yaitu Top berhenti jualan atau membersihkan atap mall yang kotor dalam sehari. Lalu Top memilih untuk membersihkannya. Singkat cerita, sampai malam hari, Top ditemani ibunya untuk mengecat atap mall. Namun karena terlalu larut malam, satpam mall datang dan menyuruh Top berhenti. Namun, Top mengambil uang dari dompetnya.
yang berniat untuk menyogok satpam tersebut. Namun satpam itu menolaknya dan berpesan pada ibu Top agar Top diajarkan kejujuran. Setelah itu, Top dan ibunya keluar mall. Di tengah perjalanan, ibunya mengajak Top untuk membuat paspor. Dan dia berkata bahwa Top dan keluarganya akan pergi ke Cina untuk menyusul kakak-kakaknya. Top berkata, "Kenapa tidak dirundingkan denganku dulu? Apakah aku sudah tidak dianggap anak lagi? Kita hanya perlu waktu untuk bangkit. Kita pasti bisa." Top tetap meyakinkan ibunya, tetapi sang ibu sudah bertekad akan pergi ke Cina dan memohon pada Top untuk ikut. Keesokan harinya, Top mau membuat paspor. Namun, di dalam hati, dia tidak ingin ikut ke Cina dan masih ingin berjuang walaupun ditinggal sendiri ke Cina, dan berkata pada kedua orang tuanya bahwa dia akan membawa kembali orang tuanya dari Cina dengan usahanya. Akhirnya, Top pun ditinggal orang tuanya ke Cina. Setelah itu, bisnis kacang Top diputus kontraknya karena dia belum selesai mengecat atapnya. Lalu dia juga di-DO dari kampusnya. Sekarang dia berada dalam fase terendah dalam hidupnya. Ditambah, rumah orang tuanya disita oleh pihak bank. Ketika bertemu Lin, dia menangis dan bercerita tentang keterpurukannya. Di mobil, Lin menguatkan Top dan menyarankannya agar meneruskan kuliahnya. Karena jika mengandalkan ijazah SMA-nya saja, dia akan kesulitan. Lalu Lin memberikan cemilan rumput laut. Ketika Top memakannya, dia mendapatkan ide untuk membuat cemilan rumput lautnya sendiri. Singkat cerita, Top membeli rumput laut mentah dan mencoba menggorengnya sendiri. Setelah berkali-kali mencoba, rumput laut yang ia goreng rasanya selalu pahit dan tidak enak. Setelah itu, Top menjual komputernya yang dulu ia pergunakan untuk main game guna membeli rumput laut mentah lagi. Karena hal itu, pamannya Top merasa kasihan dan menyuruh Top untuk menyusul orang tuanya ke Cina. Namun Top berkata, "Kita harus tetap berusaha, paman. Kita nggak boleh menyerah. Saya nggak mau berhenti. Kita sudah mulai. Kita nggak boleh menyerah. Kalau kita menyerah, maka habislah sudah." Setelah itu, Top mendaftar kuliah ditemani Lin. Dan sepulang dari daftar kuliah, dia membeli kembali rumput laut mentah dan hendak masuk rumah. Ketika ingin mengajak pamannya menggoreng rumput laut, tiba-tiba dia menemukan pamannya sudah tergeletak pingsan di dapur. Dan Top membawanya ke rumah sakit. Selama pamannya di rumah sakit, Top masih mencoba untuk menggoreng rumput laut, tetapi gagal dan gagal lagi. Sampai Top menghabiskan rumput laut yang tersisa. Tak disangka ternyata masih ada sisa satu bungkus lagi yang tergeletak di lantai, yang mana semalam dibiarkan terkena air hujan saat Top menolong pamannya. Pada akhirnya Top pun menggorengnya. Tak disangka rasanya enak. Ternyata rumput laut yang terkena air akan menghasilkan rasa yang gurih. Lalu Top menjenguk pamannya di rumah sakit dengan membawa rumput laut yang berhasil ia buat. Si paman lalu mencobanya dan berkata, "Bagaimana kau menggoreng rumput laut yang tadinya pahit sekarang jadi enak?" Dan karena musibah tadi malam, Top akhirnya dapat menemukan cara menggoreng rumput laut yang benar. Singkat cerita, Top kembali berjualan di mall. Kali ini dia menjual produk rumput laut miliknya. Ternyata dagangan Top hari itu laku keras. Tak lama, Top mendapatkan telepon dari orang tuanya di Cina. Top menanyakan berapa hutang yang dimiliki ayahnya. Ayahnya pun berkata jika dia mempunyai hutang 40 juta baht atau setara 12 miliar rupiah. Top pun langsung terkejut dan merasa bahwa bisnis kecilnya ini tidak ada apa-apanya. Setelah itu, Top tersadar dia harus belajar banyak tentang bisnis. Untungnya, dia selalu merekam penjelasan dosennya semasih dia kuliah. Kemanapun dia pergi, dia selalu mendengarkannya. Saat dia habis jajan dari 7-Eleven, atau semacam Indomaret Alfamart di Indonesia, dia mendengarkan rekaman tersebut dan mendengarkan penjelasan dosen tentang teori bisnis hutan rimba, yaitu strategi bisnis yang menggerakkan partner di setiap wilayah. Dengan demikian, konsumen produk akan ada di mana-mana. Top pun bergegas mencari kontak kantor 7-Eleven guna mendapat informasi tentang bagaimana dia bisa memasarkan rumput lautnya di 7-Eleven. Singkat cerita, dia berhasil bertemu dengan manajer 7-Eleven. Namun, produk Top ditolak karena dinilai produknya belum siap dipasarkan karena kemasannya yang besar dan harganya tergolong mahal. Setelah itu, dia pulang. Lin sudah menunggunya di depan rumah Top. Sempat terjadi pertengkaran kecil, namun Top membiarkan Lin dan menangis karena Top tidak mau mengecewakan Lin. Lalu Top pergi ke tempat desain kemasan makanan dan setelah membungkus produknya dengan desain yang baru, dia kembali lagi ke kantor 7-Eleven.
Namun apesnya, manajer tersebut sedang rapat yang membuat Top harus menunggu berjam-jam. Karena terlalu lama, akhirnya Top meninggalkan tempat itu dengan rasa kesal. Dia meninggalkan produknya di dalam lift. Di dalam lift, para karyawan 7-Eleven mengambil dan memakan produknya Top. Ternyata mereka menyukai cemilannya Top. Di sisi lain, Top menelpon ibunya dan berkata, "Mengapa hidup sekeras ini?" Top mengeluh pada ibunya, dan ibunya berkata bahwa Top akan mendapatkan masa depan yang baik. Pada malam harinya, tadi sangka manajer 7-Eleven melihat cemilan Top yang tersisa satu lagi. Dan karena hal itu, Top kembali dipanggil untuk mengadakan perjanjian kontrak dengan 7-Eleven dengan syarat Top harus membuat 72.000 kemasan untuk dikirim ke 6.000 cabang 7-Eleven di seluruh dunia. Tak hanya itu, pihak 7-Eleven akan mensurvei langsung pabrik rumput laut punya Top untuk memastikan standar kebersihan produksi. Dengan ketentuan seperti itu, Top menjadi bingung karena memikirkan bagaimana cara membuat ribuan kemasan rumput laut dan dapur yang seadanya dan hanya dibantu oleh pamannya. Akhirnya dia memutuskan pergi ke bank untuk meminjam uang. Namun karena Top masih di bawah umur, dia tidak bisa diberi pinjaman. Karena sudah sangat bingung, Top berteriak di dalam mobil dan dia berniat untuk menyusul orang tuanya ke Cina. Singkat cerita, Top membuka kembali gudang ayahnya yang disita bank. Dia berniat membuat pabrik rumput laut di sana. Dengan sisa modal yang ia miliki, Top merenovasi gudang tersebut. Setelah pabriknya jadi, pihak 7-Eleven datang untuk mensurvei pabrik Top. Menurut pihak 7-Eleven, pabrik Top masih ada beberapa kekurangan, seperti keran cuci tangan yang harus menggunakan pijakan kaki dan lampu yang harusnya ditutup agar tidak ada debu yang jatuh ke produk. Paman Top menyuruh Top untuk menyuap mereka. Namun Top teringat dulu dengan ibunya bahwa ia harus menjadi anak yang jujur dan mengawali semuanya dengan cara yang lurus. Setelah itu, Top memperbaiki pabriknya sesuai standar. Ketika sedang memproduksi banyak rumput laut, Top mendapatkan fax email dari 7-Eleven. Dan tak disangka, 7-Eleven menyetujui kerjasamanya dengan Top. Saat pengemasan produk ke dalam truk, Top sangat berterima kasih pada pamannya karena telah membantunya melewati banyak rintangan dan dia berjanji akan menjadi pribadi yang baik serta akan melanjutkan kuliahnya. Lalu Top berangkat untuk mengirim produknya. Namun ternyata Top telah terlambat 1 jam yang mana itu akan membuat produk Top gagal dikirim. Namun Top memohon pada pihak pengirim barang untuk diberi kesempatan. Pada akhirnya Top kembali diizinkan untuk mengirim barangnya dan Top merasa lega. Lalu Top menelepon orang tuanya dan berkata bahwa sekarang orang tuanya bisa pulang ke Thailand. Orang tuanya pun terharu mendengarkan hal itu. Top sekarang ini adalah orang yang sukses dengan produk rumput lautnya. Dia adalah seorang pengusaha muda yang berhasil mengekspor produknya ke berbagai negara, salah satunya Indonesia. Tak hanya itu, Top juga bisa membayar hutang ayahnya yang berjumlah miliaran itu. Dan film pun tamat. Film ini mempunyai pesan bahwa tidak ada hal yang tidak mungkin selama kita mau berusaha sekeras mungkin, karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dukung terus channel HiFU dengan menekan tombol subscribe agar lebih bersemangat lagi mengupload video-video baru untuk kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum.